demikian, rapat kami buka dan sah untuk mengambil keputusan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam rangka melaksanakan fit and proper test ini, itu kami persilahkan kita memakainya bagaimana? Apa berputar atau bagaimana? Presentasi dulu. Ya, artinya setelah Pak Peri presentasi, yang mengajukan pertanyaan itu diputar, ya? Diputar seperti biasa. Setuju? Setuju. Jadi setelah Pak calon gubernur, sebetulnya masih gubernur, melakukan presentasi, lantas ada pertanyaan itu secara bergilir diputar per fraksi. Setuju? Setuju? Jangan roba-roba. Baiklah, kalau gitu untuk mempersingkat waktu kami persilakan Bapak Gubernur yang juga akhirnya calon gubernur itu untuk memaparkan paparan yang akan disampaikan kepada kami dari Komisi 11. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kami hormati seluruh pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan rahmat dan ridhonya kita dapat mengadakan acara ini. Saya dengan seluruh kerendahan hati memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang memberikan amanah luar biasa memimpin Bank Indonesia selama 5 tahun terakhir dan sekarang mencalonkan kembali untuk Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028. Terima kasih dan apresiasi yang betul-betul kami sampaikan kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang selama 5 tahun terakhir, hampir 5 tahun terakhir selalu mengawal kami dengan mitra kami. Pada saat-saat negara kita dari satu ancaman krisis ke ancaman krisis yang lain. Dan itulah yang sebetulnya membesarkan hati kami kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 11 bahwa kita punya maksud tujuan yang sama. Bagaimana kita mengawal perekonomian ini. Barangkali Bapak-Bapak dan Ibu masih ingat, saya masih ingat betul, 7 Juli 2020. Kita rapat dari pagi sampai sore, Bapak-Bapak pimpinan dan Bapak Ibu sekalian masih ingat 7 Juli 2020 pada saat kita memutuskan secara bersama burden sharing. Saya kira kalau kita lihat burden sharing itu memang prosesnya panjang, kita penuh perdebatan tapi ujung-ujungnya kita sepakat. Dan saya berterima kasih sekali karena seluruh pimpinan dan Komisi 11 membuka mata kami dan juga menyetujui 7 Juli burden sharing yang pada akhirnya adalah menyelamatkan negara kita dari krisis. Dan itulah kenapa itu yang kami harapkan juga dukungan, arahan dan juga koordinasi dengan kami untuk 5 tahun ke depan. Karena tugas kita masih belum selesai. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinlah kami untuk menyampaikan paparan secara singkat bagaimana kami terus akan secara konsisten, inovasi dan sinergi bersama pemerintah, bersama Komisi 11 untuk memajukan perekonomian nasional ini. Kalau boleh tayangannya disampaikan sehingga kita bisa secara cepat kemudian mengikuti dan paparan kami untuk bisa menjelaskan
ada 3 agenda yang kami ingin sampaikan. Slide berikutnya. Yang pertama adalah mari kita lihat bagaimana kita bersama menyelamatkan Indonesia dari krisis, ancaman dari satu krisis ke krisis yang lain, di mana Bank Indonesia juga berperan di situ atas dasar arahan dan juga koordinasi dari Komisi 11 DPR RI. Dan yang kedua, kami juga ingin mengajak ke depan, ada prospek, ada tantangan perekonomian 5 tahun ke depan, ada peluang-peluang yang harus kita raih, tapi juga ada tantangan-tantangan. Oleh karena itu kami juga mengharapkan bagaimana kami nanti mohon arahan, dukungan dan kerjasama dari Komisi 11 untuk mengawal bersama perekonomian kita 5 tahun ke depan. Dan yang ketiga adalah 7 langkah yang akan kami sampaikan, mohon kemudian juga masukan 7 langkah ini, termasuk juga di dalam kami mengimplementasikan Undang-Undang P2SK, itu yang kami sampaikan. Oleh karena itu lanjut kami akan mulai pada bagian yang pertama. Mari kita lihat sejak tahun 2018. Begitu Bapak-Bapak Ibu menyetujui kami untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia dan kemudian sumpah MA setelah ditetapkan oleh Presiden, kami memang tidak punya honeymoon waktu itu. Karena memang dunia sedang bergejolak pada waktu. Masih ingat perang dagang antara Amerika dan Cina pada waktu itu. Dan kemudian juga Fed Fund Rate naik hampir 9 kali sejak tahun 2015. Sehingga terjadi outflow yang sangat besar dan tekanan-tekanan pelemahan. Dan itu ya ancaman krisis moneter yang terjadi pada tahun 2018. Baru kemudian mulai bulan September, Agustus bisa terkendali dan kita bisa menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter. 2019 sebentar, tapi 2020 pada Februari, Maret, April mulai kita ada COVID. Kami ingat pada waktu bulan-bulan awal COVID bagaimana selama 2 minggu terjadi ancaman krisis moneter. Karena 11 miliar keluar dari Indonesia dan memberikan tekanan kepada nilai tukar dan itu terjadi kepanikan global. Baru kemudian adalah terjadi krisis sosial karena ada pembatasan mobilitas manusia, akhirnya terjadi pengangguran dan kemudian perlu pemerintah memberikan bantuan sosial. Dan itulah pada tahun 2020 masih ingat pada 7 Juli 2020 kita sepakat untuk memberikan burden sharing di mana Bank Indonesia ikut membiayai untuk menyelamatkan krisis sosial. Kemudian krisis perbankan dan ekonomi terjadi pada waktu itu karena pemburukan kondisi dunia usaha dan juga UMKM dan kembali lagi juga Bank Indonesia ikut membiayai itu. Krisis kesehatan dan kemanusiaan. Masih ingat tahun 2021 periode Mei sampai Agustus 2021 kita masih ingat hampir setiap hari kita melihat kematian dan Bank Indonesia pada waktu itu kemudian memberikan dana kemudian 15 triliun pada tahun 2021 dan 224 triliun untuk mencegah krisis kesehatan. Dan tahun 2022 sampai sekarang kita juga masih menghadapi gejolak global. Kita sering membicarakan bagaimana perang Rusia Ukraina, perang dagang Amerika Tiongkok maupun juga gangguan mata rantai dunia. Ini yang harus kita hadapi sekarang untuk mengawal perekonomian ke depan karena ekonomi dunia juga menurun, inflasi masih tinggi di dunia, Fed Fund Rate kemungkinan juga masih tinggi dan juga dolar masih kuat dan juga masih ketidakpastian. Nah, slide berikutnya kita perlu bersyukur bahwa selama 2018-2022 kinerja perekonomian Indonesia alhamdulillah itu berdaya tahan dan sekarang dalam penguatan pemulihan yang lebih lanjut secara pertumbuhan rata-rata 3,43, tahun lalu adalah 5,31, stabilitas juga terjaga, baik inflasi yang rendah, nilai tukar yang juga terkendali, juga ketahanan eksternal, bahkan transaksi berjalan yang defisit 30,6 triliun sekarang surplus tahun lalu 13,2 triliun. Demikian juga cadangan devisa yang dulu pernah terendah 120,6 akhir tahun lalu 137,2 sekarang sudah naik lagi menjadi 140 miliar dan juga perbankan stabilitas sistem keuangan juga terjaga sehingga inilah kerjasama kita selama mengawal 5 tahun terakhir ini.
Dan terima kasih kembali kami sampaikan kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 11 yang juga mengawal kami untuk bisa berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Slide berikutnya, kontribusi Bank Indonesia selama 5 tahun terakhir tentu saja dari satu adalah masalah kebijakan, yang kedua adalah pendanaan untuk APBN. Selama 5 tahun terakhir kami terus mengarahkan seluruh kebijakan kami, moneter, makrobudensial, sistem pembayaran, kemudian pendalaman pasar, juga program UMKM dan ekonomi inklusi terus kami lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya tidak ingin berlama-lama, tapi bagaimana kami mengarahkan kebijakan suku bunga untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan, demikian juga untuk digitalisasi maupun juga insentif kepada kredit. Demikian juga tahun lalu kami bersama pemerintah juga mensukseskan G20 tahun 2022 sehingga ini menjadi satu kebanggaan Indonesia, termasuk juga Regional Payment Connectivity ASEAN 5 untuk konektivitas QR, fast payment maupun mata uang lokal. Dan slide berikutnya inilah juga bagaimana Bank Indonesia juga mendanai APBN untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis melalui sinergi fiskal moneter yang erat. Secara keseluruhan berdasarkan Undang-Undang 2220 selama 3 tahun terakhir kami membeli SBN 1.104,85 triliun sehingga Bank Indonesia termasuk salah satu pemegang terbesar dari SBN. Ini kami lakukan sesuai dengan dukungan kami untuk pendanaan APBN, baik di awal-awal untuk menyelamatkan pembiayaan fiskal dari pasar, kemudian juga burden sharing pada tahun 2020 397,5 triliun, kemudian tahun 2021-2022 juga untuk 215 triliun membeli vaksin, biaya kesehatan dan juga kemanusiaan. Demikian juga untuk 2022 224 triliun. Inilah kontribusi kami selama 5 tahun terakhir, selain dari kebijakan kami yang optimalkan, tapi juga pendanaan untuk APBN. Inilah 5 tahun terakhir, dan untuk itu slide berikutnya kami akan menyampaikan beberapa peluang dan tantangan ke depan mengenai prospek ekonomi perekonomian nasional tahun 5 tahun ke depan, yang tentu saja kami nanti akan mohon arahan dan masukan dari pimpinan Komisi 11 untuk bagaimana kami bersama pemerintah, bersama Komisi 11 untuk memajukan perekonomian nasional 5 tahun ke depan. Slide berikutnya, kita sering berdiskusi menyampaikan bahwa dunia masih bergejolak. Kita masih belum tahu kapan konflik Rusia-Ukraina berakhir, juga memanasnya perang dagang Amerika-Tiongkok maupun juga langkah-langkah yang lain. Sering kita berdiskusi menyampaikan bahwa ekonomi global tahun ini akan melambat ke 2,6%, sebelum menguat tahun depan 2,8%. Inflasi juga masih tinggi tahun ini 5,2% inflasi global. Suku bunga Fed Fund Rate yang kami berikan sebelumnya 5%, kemungkinan akan 5,25 bahkan 5,5% dan masih akan bertahan selama 2023. Dolar juga masih kuat dan juga persepsi investor global itu juga masih negatif. Nah, kunci untuk mengawal perekonomian ke depan, slide berikutnya adalah tentu saja bagaimana kita semua secara nasional bersinergi memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi pada tahun ini, tahun depan, dan juga 5 tahun ke depan. Kami sampaikan di sana bahwa untuk ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan ekonomi kita ke depan perlu penguatan koordinasi dan juga langkah-langkah ke depan. Satu, penguatan koordinasi fiskal dan moneter, dan itu akan kami komitmen untuk terus dilakukan ke sana. Dua, akselerasi transformasi sektor keuangan termasuk implementasi dari Undang-Undang P2SK.
Nomor 3, akselerasi transformasi sektorial termasuk hilirisasi dan juga inklusi ekonomi dan hijau. Yang nomor 4, digitalisasi ekonomi dan keuangan. Dan nomor 5 adalah ekonomi dan keuangan hijau. Ini bauran kebijakan ekonomi nasional yang tentu saja perlu kita terus perkuat, baik antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, LPS, dengan tentu saja dukungan dari Komisi 11. Dengan koordinasi itu, slide berikutnya tentu saja kita melihat bahwa prospek ekonomi Indonesia 2023-2024 itu terus kami perkirakan masih akan melanjutkan pemulihan dan juga kebangkitan. Dengan pertumbuhan ekonomi kami perkirakan tahun ini 4,5 sampai 5,3%, kemungkinannya bisa 5,1% bahkan 5,2% dengan pembukaan Tiongkok. Tahun depan bisa lebih tinggi 4,7 sampai 5,5%. Didorong oleh konsumsi, ekspor, investasi maupun juga berbagai langkah-langkah perbaikan di UMKM maupun di sektor real. Inflasi tahun ini akan kembali ke dalam sasaran 3 ± 1%. Inflasi inti bahkan kami akan terus jaga sepanjang tahun ini sekitar 3%. Inflasi IHK akan kembali di bawah 4% mulai September, dan tahun depan tentu saja bersama pemerintah 2,5 ± 1% targetnya. Stabilitas eksternal juga terjaga, demikian juga kredit juga akan meningkat 10-12% tahun ini maupun tahun depan. Yang meningkat pesat juga ekonomi dan keuangan digital, baik perkembangan dari e-commerce, uang elektronik maupun perbankan, layanan perbankan digital yang terus mendorong tidak hanya sumber pertumbuhan ekonomi tapi juga inklusi ekonomi dan keuangan, khususnya mendorong pasar-pasar tradisional maupun juga ekonomi rakyat. Dalam jangka menengah panjang, kami juga terus mendukung, slide berikutnya, kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, baik pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri dan ekspor, maupun juga reformasi struktural, digitalisasi ekonomi maupun juga SDM, sehingga secara keseluruhan dalam jangka menengah panjang tahun 2025 kami perkirakan pertumbuhan ekonomi bisa naik kembali 4,9 sampai dengan 5,7%, bahkan bisa lebih tinggi hingga kemudian 2028 5,1 sampai 5,9%. Inflasi tetap rendah di sekitar 2,5% ± 1. Defisit transaksi berjalan juga tetap terkendali, demikian juga stabilitas nilai tukar maupun kenaikan cadangan devisa. Secara keseluruhan dengan lintasan prospek tersebut, Indonesia diperkirakan mampu menjadi negara maju berpendidikan tinggi pada tahun 2027. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang kami hormati, slide berikutnya, perkenanlah kami untuk pada bagian yang ketiga ini menyampaikan bagaimana kami dengan tetap bersinergi dengan pemerintah dan juga memohon dukungan dari Komisi 11 DPR RI ingin menyampaikan 7 langkah untuk strategi dan kebijakan Bank Indonesia dalam memajukan perekonomian nasional periode 2023-2028. Slide berikutnya, di samping tentu saja bersama memperkuat langkah-langkah untuk peluang dan tantangan perekonomian nasional 5 tahun ke depan, tentu saja 7 strategi dan kebijakan BI tadi juga sebagai bagian dari implementasi dari Undang-Undang P2SK. Pada kesempatan ini kami dari Bank Indonesia menyampaikan terima kasih bahwa Undang-Undang P2SK memberikan penguatan baik kebijakan maupun kelembagaan kami. Yang pertama, independensi BI tetap dipertahankan. Yang kedua, tujuannya juga diperluas, mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian juga kebijakannya juga dipertegas, yaitu kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten dan transparan, kelancaran sistem pembayaran maupun juga kebijakan makro Brazil. Untuk pengelolaan lalu lintas devisa juga kewenangan juga ditegaskan di pasal 10A, demikian juga untuk pengaturan, pengawasan dan pengembangan pasar uang
Kemudian pengelolaan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di pasal 11 maupun juga pengelolaan rupiah digital. Jadi kebijakan juga terima kasih ini juga sudah diperkuat. Demikian juga kelembagaan ini juga aturan-aturan dalam Undang-Undang P2SK memperkuat pengaturan-pengaturan ini termasuk juga tata kelola yang baik dan profesional di pasal 58 mengenai kinerja kelembagaan maupun juga transparansi kepada masyarakat luas. Berdasarkan tadi asesmen bahwa prospek dan pertumbuhan ekonomi 5 tahun ke depan dan juga sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang P2SK, kami merencanakan 7 strategi dan kebijakan BI untuk tahun 2023-2028. Yang pertama tentu saja adalah penguatan kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia sebagai implementasi dari Undang-Undang P2SK. Nomor 2 adalah penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia, baik moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan juga kebijakan yang lain untuk mendukung ketahanan dan dampak gejolak global dan kebangkitan ekonomi nasional ke depan. Nomor 3, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekosistem ekonomi keuangan digital dan juga penerbitan digital rupiah dalam rangka pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Demikian juga pendalaman pasar uang untuk efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta pembiayaan perekonomian berkelanjutan, green and sustainable finance. Nomor 5, sinergi kebijakan dengan pemerintah dan mitra strategis untuk hilirisasi serta ekonomi keuangan inklusif dan hijau. Nomor 6 adalah penguatan kebijakan dan sinergi dengan pemerintah dan mitra strategis lainnya untuk kerjasama dan hubungan internasional. Dan nomor 7 adalah transformasi kelembagaan untuk memperkuat Bank Indonesia agar semakin profesional, tata kelola yang baik dan juga akuntabilitas. Kami akan menyampaikan secara singkat satu-satu dari strategi tersebut. Kalau boleh slide berikutnya kami akan mulai strategi 1. Bagaimana kami memperkuat kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia sebagai implementasi dari Undang-Undang P2SK. Yang pertama di bidang kebijakan sesuai dengan tujuan, tugas yang diatur dalam Undang-Undang P2SK terkait dengan Bank Indonesia, kami akan terus memperkuat kebijakan Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, bagaimana kami mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? Ada 5 langkah yang akan kami sampaikan. Yang pertama tentu saja adalah kebijakan moneter yang secara berkelanjutan, konsisten dan transparan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah, termasuk stabilitas nilai tukar rupiah sebagai bagian dari pengendalian inflasi. Sebagaimana kita ketahui, inflasi yang rendah, rupiah yang stabil itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang tumbuh tinggi, yang stabil dan inklusif. Yang kedua adalah mempercepat digitalisasi sistem pembayaran sehingga ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui ekonomi keuangan digital khususnya untuk ekonomi kerakyatan dan juga untuk integrasinya secara nasional sehingga sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah dan aman dan handal itu bisa kita lakukan. Digitalisasi sistem pembayaran akan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui tentu saja langsung bisa mempermudah pembayaran khususnya ekonomi kerakyatan, kemudian juga meningkatkan velocity of money, perputaran uang yang lebih cepat dan juga bisa meningkatkan efisiensi di dalam ekonomi kita. Nomor 3, kami akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan makroprudensial yang kami arahkan untuk agar kredit dan pembiayaan perbankan itu tetap seimbang, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk juga memastikan bahwa surveillance makroprudensial ini bisa menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang keempat adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan pasar uang, UMKM, ekonomi dan keuangan syariah, serta meningkatkan kerjasama internasional. Yang nomor 5, ini sebagai implementasi pasal 11, penyediaan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui pembelian penjualan surat-surat berharga dari pasar sekunder,
penempatan dana pada lembaga keuangan dalam rangka pengembangan pasar uang, kebijakan GWM maupun juga bauran kebijakan moneter dan instrumen lain dengan tetap mengutamakan tujuan kestabilan nilai rupiah. Sejumlah langkah-langkah ini juga sudah kami lakukan dan tentu saja akan kami terus perkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di bidang kelembagaan, kami tentu saja akan terus memperkuat tata kelola yang baik dan profesional, termasuk di dalamnya adalah laporan akuntabilitas kelembagaan kepada Presiden dan DPR RI maupun transparansi kepada masyarakat luas. Laporan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang secara tahunan dalam laporan perekonomian Indonesia maupun secara triwulanan dalam laporan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Bahkan secara bulan pun kami juga menyampaikan surat resmi hasil pembahasan dan respon bauran kebijakan yang kami putuskan dalam RDG bulanan. Nomor 2 tentu saja untuk laporan triwulan yang mencakup laporan kinerja program dan indikator kinerja utama Bank Indonesia kami sampaikan dan ke depan tentu saja kami akan melengkapinya sesuai Undang-Undang P2SK dengan laporan capaian kinerja Dewan Gubernur maupun anggota Dewan Gubernur. Ini yang dalam proses kami sedang susun untuk nanti konsultasi dengan Komisi 11 untuk penyampaiannya. Demikian juga untuk laporan pelaksanaan anggaran tahunan Bank Indonesia. Nomor 3, untuk transparansi kepada masyarakat luas, kami juga setiap awal tahun telah menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui publikasi laporan perekonomian Indonesia yang dimuat juga di media massa yang mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pada tahun sebelumnya dan rencana kebijakan dan penetapan sasaran Bank Indonesia untuk tahun yang akan datang. Sekali lagi kami berterima kasih penguatan kebijakan dan kelembagaan sudah diatur dalam Undang-Undang P2SK. Sebagian besar kami sudah lakukan, tapi ada penguatan-penguatan yang tentu saja nanti mohon arahan dari pimpinan dan Komisi 11 untuk penyempurnaannya. Strategi yang kedua untuk penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk ketahanan dan kebangkitan perekonomian nasional. Sebagaimana kami sampaikan, tentu saja kami akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makrobudensial dan sistem pembayaran untuk mencapai tujuan Bank Indonesia, stabilitas nilai rupiah, sistem keuangan dan sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk tahun ini dan tahun ke depan, kami akan mengarahkan kebijakan moneternya untuk stabilitas dan juga sementara untuk kebijakan lain, makrobudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar dan juga ekonomi keuangan inklusi dan hijau kami arahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Inilah bauran yang kami sampaikan secara keseluruhan dan beberapa langkah untuk di bidang moneternya. Slide berikutnya adalah yang sudah kami lakukan, bahwa suku bunga sekarang BI rate 5,75% kami pandang sudah cukup untuk menstabilkan inflasi. Kami akan banyak fokus untuk stabilitas nilai tukar rupiah dan juga dengan dukungan pimpinan dan Komisi 11 DPR RI untuk mensukseskan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah termasuk khususnya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di berbagai daerah. Kami berterima kasih kepada pimpinan dan Komisi 11 yang terus mendukung kami untuk mensukseskan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di berbagai daerah. Slide berikutnya untuk makrobudensial, kami terus akan memperlonggar seluruh instrumen kebijakan makrobudensial untuk target kredit 10-12%. Kami sudah memberikan insentif kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke 42 sektor dan juga UMKM maupun KUR maupun juga hijau. Kami terus akan mendukung untuk memberikan insentif bagi penyaluran kredit, juga untuk peluasan program UMKM ke berbagai daerah, dan sekali lagi kami juga terima kasih kepada pimpinan dan Komisi 11 yang mendukung program UMKM kami dan termasuk juga ekonomi keuangan syariah.
Tentu saja ke depan bagaimana kami bisa mendukung lebih lanjut pertumbuhan ekonomi kelanjutan termasuk UMKM untuk bagaimana bisa melakukan dukungan untuk pengawalan ekonomi ke depan. Strategi ketiga adalah digitalisasi. Kami terus melakukan digitalisasi baik melalui standarisasi layanan-layanan sistem pembayaran melalui KRIS, fast payment, local currency transaction maupun standar nasional API, Open Application Programming Interface sebagai satu bahasa dan layanan sistem pembayaran. Kami juga satu Nusa menginterkoneksikan interoperability dan interkoneksi antara berbagai infrastruktur pembayaran, retail payment system maupun juga yang besar, termasuk kami juga dalam waktu dekat akan menerbitkan kartu kredit pemerintah yang insya Allah soft launching-nya awal April, launching secara Mei. Demikian juga untuk konsolidasi di dalam sistem pembayaran, industri sistem pembayaran. Juga kami dalam proses juga menerbitkan digital rupiah. Slide berikutnya bahwa digital rupiah sebagaimana kami sampaikan, consultative paper sudah kami terbitkan, sekitar Juli kami akan menerbitkan project desainnya dan kemudian bersama industri akan kami kembangkan kurang lebih 1,5 tahun ke depan, yaitu fokus kepada wholesale digital rupiah, kepada pelaku-pelaku besar yang tentu saja untuk penerbitan, penarikan dan pemusnahan dan juga transaksi antar bank. Tahap kedua baru kemudian bagaimana ini kemudian untuk tahapan-tahapan untuk transaksi-transaksi yang lain ke sektor real. Strategi keempat, slide berikutnya adalah tentu saja pendalaman pasar uang untuk efektivitas kebijakan dan pembiayaan perekonomian berkelanjutan. Kami terus dalam proses konsolidasikan peserta operasi moneter dan pasar uang. Kami sudah bertemu dengan perbankan untuk mulai tahun depan itu konsolidasi melalui primary dealer. Kami juga dalam proses untuk menerbitkan center counterparty maupun juga infrastruktur pasar uang yang lain dan juga menerbitkan berbagai produk-produk untuk tidak hanya untuk lindung nilai tapi juga untuk memperkuat instrumen pembiayaan bagi perekonomian dan saja koordinasinya dengan pemerintah. Strategi kelima, slide berikutnya adalah dukungan kami untuk bersinergi dengan pemerintah untuk hilirisasi serta ekonomi keuangan inklusif dan hijau. Untuk hilirisasi, kami tentu saja berpandangan hilirisasi perlu ditempuh tidak hanya di pertambangan tapi juga di perkebunan, pertanian, dan kelautan karena tentu saja untuk pertambangan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekspor, tapi untuk inklusi, untuk penciptaan lapangan kerja, hilirisasi di pertanian, perkebunan, kelautan itu menjadi sangat penting untuk bisa tidak hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi juga lebih inklusif. Untuk itu kami akan terus mendukung melalui kajian ekonomi keuangan daerah, implementasi term deposit falas yang telah kami mulai 2023 yang Maret 2023 ini untuk DHE sumber daya alam, kemudian insentif kebijakan likuiditas dan makro berdasarkan lain untuk perbankan yang menyalurkan kredit untuk mendukung hilirisasi tersebut. Nomor 2, kami juga terus akan memperluas program-program pengembangan UMKM sebagai kebanggaan Indonesia, Go Export dan Go Digital, melalui berbagai program-program melalui 46 kantor-kantor Bank Indonesia kami, demikian juga penyelenggaraan karya kreatif Indonesia, dukungan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, gerakan nasional untuk Bangga Wisata Indonesia. Ekonomi keuangan syariah juga kami terus akan tingkatkan dukungan Bank Indonesia untuk khususnya halal food maupun fashion muslim, juga mobilisasi wakaf produktif melalui penyelenggaraan FESAR di 3 wilayah dan ISEP bertaraf internasional.
Yang keempat itu saja sinergi kebijakan untuk mendukung pencapaian ekonomi berkelanjutan melalui kebijakan makroprudensial, pendalaman instrumen pasar maupun juga inklusi ekonomi untuk UMKM dan pelaku ekonomi syariah. Strategi keenam untuk penguatan kebijakan dan sinergi untuk kerjasama dan hubungan internasional, kami sebagaimana tahun lalu kesuksesan G20 tahun ini mendukung bersama Kementerian Keuangan keberhasilan keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 khususnya jalur keuangan, beberapa agenda penting bagaimana penguatan bauran kebijakan nasional di ASEAN untuk mengawal ekonomi di ASEAN sebagai epicentrum of growth. Demikian juga kerjasama untuk local currency transaction, juga perluasan regional payment connectivity dari ASEAN 5 ke seluruh negara ASEAN. Juga untuk perluasan hubungan dan kerjasama internasional, kami akan terus perluas local currency transaction, tidak hanya dengan Jepang, Cina, Korea Selatan, dan India, tapi juga ke negara-negara lain. Demikian juga untuk promosi perdagangan maupun investasi. Strategi ketujuh, strategi yang terakhir adalah reformasi kelembagaan untuk penguatan profesionalitas, tata kelola yang baik dan akuntabilitas Bank Indonesia, sekaligus ini juga sebagai implementasi dari Undang-Undang P2SK. Secara internal kami akan terus memperkuat, selama ini kami sudah menyelenggarakan untuk rapat Dewan Gubernur untuk tata kelola, ini kami sudah lakukan, kami akan terus perkuat dengan memperkuat tentu saja program kerja, pengukuran IQ maupun juga capaian kerja, demikian juga untuk penguatan RDG kelembagaan dan tata kelola untuk dasar akuntabilitas Bank Indonesia. Untuk implementasi Undang-Undang P2SK, tentu saja adalah penyempurnaan laporan kelembagaan triwulanan, termasuk kinerja kelembagaan Dewan Gubernur dan anggota Dewan Gubernur, reklasifikasi anggaran kebijakan dan anggaran operasional, kemudian persiapan untuk persetujuan penggunaan cadangan tujuan dan implikasinya bagi rencana investasi tahunan Bank Indonesia, dan juga pembahasan dengan BSBI untuk proses evaluasi kinerja kelembagaan Bank Indonesia. Slide berikutnya untuk sumber daya manusia, tentu saja kami terus akan memperkuat bahwa kepemimpinan Bank Indonesia dan budaya kerja Bank Indonesia adalah dasarnya adalah meritokrasi. Sehingga kami juga berterima kasih kemarin pimpinan Komisi 11 DPR RI juga memperkuat Dewan Gubernur dengan terpilihnya Ibu Filiani Ningsih Hendarata, bagaimana itu dukungan kami, komitmen kami bahwa di BI adalah meritokrasi itu sangat penting, tidak melihat suku, bangsa ataupun apa, yang terbaik adalah yang kami ajukan, dan terima kasih pimpinan Komisi 11 DPR RI juga mendukung kami, sehingga di jajaran Dewan Gubernur kami adalah 3 wanita dan 3 laki-laki, dan itu bentuk komitmen kami bahwa kepemimpinan BI adalah betul-betul yang terbaik, adalah yang memang memimpin bangsa, dan terima kasih ini. Sebagai penutup, Bapak Pimpinan dan Komisi 11 DPR RI, kami tadi sudah menyampaikan bagaimana apa yang kami lakukan selama 5 tahun terakhir, kemudian prospek tantangan 5 tahun ke depan, dan 7 strategi kami untuk bagaimana mengawal perekonomian nasional untuk 5 tahun ke depan. Kami berkomitmen penuh untuk memperkuat konsistensi, inovasi, dan sinergi Bank Indonesia dalam memajukan perekonomian nasional ke depan, dan tentu saja sinergi dengan pemerintah, KSSK, dan terutama dengan DPR RI, Komisi 11 DPR RI, untuk kami terus memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia, memperkuat implementasi Undang-Undang P2SK, dan tentu saja untuk bagaimana kita secara bersama bersinergi untuk ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan ekonomi Indonesia menuju Indonesia maju untuk kesejahteraan rakyat kita. Demikian Bapak Pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, paparan kami yang secara singkat. Untuk itu kami mohon arahan dan penyempurnaan lebih lanjut untuk kami bisa kemudian berkinerja lebih baik untuk mengawal perekonomian nasional 5 tahun ke depan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur yang sekarang pada saat ini berstatus sebagai calon gubernur. Ya kan belum habis masa jabatannya sebagai gubernur. Belum habis, bulan Mei nanti kan. Ya. Kelihatannya. Untuk itu sesuai dengan kesepakatan kita putar mulai dari PDIP Perjuangan. Kami persilakan. Baik. Terima kasih untuk fraksi PDI Perjuangan. Kesempatan yang pertama saya berikan kepada Saudara Eriko Sotarduga. Silakan Pak Eriko. Baik, terima kasih Pak Kapoksi. Ini berarti sudah ada restu dari Kapoksi. Baik, pimpinan Komisi 11 Pak orang tua kami Pak Kahar, Pak Amir Uskara, saya mohon maaf tidak bisa hadir, tapi doa kami untuk pernikahan Ananda berjalan semua luar biasa dan kami bisa melihatnya. Ada Pak Hatari senior kami, ada Bro Dolfi, begitu juga seluruh anggota Komisi 11 yang saya banggakan, saya muliakan. Yang saya hormati Bapak Gubernur BI yang sedang menjabat dan juga menjadi calon, tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua. Pak, bukan kebetulan menurut saya Bapak dicalonkan yang kedua kali. Di PDI Perjuangan karena tadi Bapak selalu menyebutkan gender tiga laki-laki. Nanti nggak enak, ini seperti PDI Perjuangan Pak. 3 laki-laki, 3 perempuan, itu luar biasa Pak. Dan saya rasa itu terobosan yang memang itulah yang kita harapkan. Tidak adanya perbedaan antara gender dan juga pemerataan dan juga berdasarkan meritokrasi. Dan saya belum di Komisi 11 waktu Bapak diangkat tahun 2018, ada kebiasaan tahun 98, 2008, 2018 itu tahun-tahun yang berat Pak. Banyak orang kalau menghadapi tahun yang berat itu merasa sesuatu hal yang beban yang luar biasa. Tapi Pak Gub sebenarnya ini adalah satu juga challenge yang membuat Bapak bisa melewati tahun-tahun yang berat ini. Tentunya tidak bisa kita abaikan kerjasama yang luar biasa antara BI, Gubernur BI dan seluruh anggota Dewan Gubernur BI bersama Komisi 11, bersama juga dengan Kementerian Keuangan, bersama OJK, LPS yang menjadi satu di KSSK, itu yang menjadikan bisa melewati tahun-tahun yang berat dalam menghadapi COVID-19 ini. Pak Gub, tadi saya melihat ada yang Bapak sampaikan dari sudut meritokrasi. Pak Gub, saya harus jujur, di tempat kami pun di partai kami baru 1 orang yang diberi kesempatan untuk menjadi sekjen kedua kali, Pak Hasto. Nah ini di BI, setelah Orde Baru ini, baru Bapak yang diberi kesempatan dimajukan Presiden untuk kedua kali. Tentu kalau bukan satu prestasi yang luar biasa, tidak mungkin terjadi seperti itu. Pak Gub, tantangan Bapak bila diberikan kesempatan di periode kedua Bapak menjadi Gubernur BI, yang paling utama menurut kami adalah soal SDM Pak. Bapak tadi menempatkannya di poin ke-7. Pak Gub, saya tahu persis bagaimana perekrutan di BI itu begitu berat. Hampir 200.000 yang mendaftar, yang diterima cuma 143 orang. Tentu itu tidak sembarangan. Berarti itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tapi saya tahu persis juga Pak, menjadi seorang anggota Dewan Gubernur itu hampir rata-rata umur 60 Pak. Baru diberikan kesempatan. Begitu juga dengan menjadi katakanlah direktur eksekutif. Kalau di level profesional di militer, kolonel yang tertinggi. Kalau sudah masuk bintang 1 berarti itu sudah masuk politik. Nah, Pak Gub, tentu tidak semua talenta-talenta muda ini tahan Pak selama itu
untuk menunggu menjadi direktur eksekutif di umur 55, 52 setelah 30 tahun berkarir. Pak Gub, ini Bapak nanti sama seperti Bapak Presiden Jokowi tentu akan meninggalkan legacy pada saat Bapak nanti akan mengakhiri tugas, dan doa kami nanti mengakhiri tugas tentu dengan kemenangan juga. Nah, bagaimana Bapak meninggalkan legacy kepada generasi-generasi muda yang penuh talenta ini untuk nanti mereka bisa menjadi kader-kader yang terbaik juga dia akan datang, baik di Bank Indonesia maupun di luar Bank Indonesia. Kalau dulu kita mengenal katanya manajemen trainee dari Citibank luar biasa dan sekarang kita mengenal Bank Mandiri, kenapa tidak Bank Indonesia bisa mengisi peluang-peluang yang bisa diisi oleh kalangan muda ini? Nah, bagaimana cara Bapak menempatkan ini nanti dan memberikan kesempatan pada generasi muda untuk berprestasi di Bank Indonesia? Kalau mengikuti ini semua tentu ada tahapan-tahapannya, tapi juga tidak hanya itu saja. Nah, bagaimana cara Bapak? Ini SDM ini penting sekali, Pak. Menurut saya kelebihan dari Bank Indonesia yang Bapak pimpin karena memang kemampuan SDM yang ada di sana sangat merata. Orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang yang terpilih. Nah, ini penting, Pak, nanti mohon Bapak menyampaikannya. Yang kedua, kita memahami bersama kenapa Indonesia malah menjadi negara yang bisa melewati kondisi-kondisi yang berat ini. Tentunya tidak bisa dipungkiri peran Bank Indonesia dalam hal devisa. Pak Gub, bagaimana cara Bapak? Situasi sekarang kan tidak mudah tantangannya. Ada bank yang bangkrut di Amerika, suku bunga semakin tinggi, inflasi semakin tinggi, belum tantangan-tantangan yang lain. Bagaimana cara Bapak untuk bisa memaksimalkan dana hasil sisa ekspor ini, dana hasil ekspor ini? Karena bagaimanapun juga ini menjadi satu barometer kepercayaan dunia, kepercayaan masyarakat juga untuk kemampuan dari pemerintah Indonesia, kemampuan dari Bank Indonesia untuk bisa menjaga hal ini dengan baik. Yang terakhir, Pak, yang ketiga bukan karena saya dari PDI Perjuangan nomor 3, karena tadi Bapak juga menyebutkan tiga ini. Yang ketiga, Bapak, tadi yang saya rasa paling penting juga yang Bapak sampaikan adalah proses digitalisasi. Kami sudah bertemu dengan beberapa, termasuk dari Bank Sentral negara-negara maju, Pak. Mereka sudah menyiapkan yang namanya yang sudah Bapak persiapkan juga mengenai uang digital. Yang disebut dengan istilah ininya blockchain. Tapi jujur, Pak, Indonesia lebih maju daripada negara mereka. Why? Karena parlemen ini, Komisi 11 ini sudah memberikan lambarannya, sudah memberikan dasar hukumnya, payung hukumnya. Mereka parlemennya belum setuju, Pak. Ini perlu ini diketahui oleh media. Parlemennya belum setuju. Parlemen Indonesia sudah memberikan kesempatan ini seluas-luasnya melalui Undang-Undang P2SK. Nah, Pak Peri Warjio, bagaimana cara Bapak untuk kita menjadi bisa yang terdepan dalam proses digitalisasi ini? Tidak bisa juga dipungkiri, Pak Peri, bahwa sebagian masyarakat kita di Indonesia juga penting masih memakai uang cash. Kita juga nggak boleh menafikan itu. Tidak boleh, Pak. Bahwa proses transisi itu harus sesuai juga dengan kemampuan masyarakat Indonesia menerima itu. Nah, bagaimana seperti ini, Pak? Termasuk juga soal kripto yang sekarang sedang mengalami proses nyungsep kalau bahasa ini. Nah, bagaimana Bank Indonesia? Ya tentu kita berharap Pak Peri dalam periode kedua ini 3 hal ini bisa Bapak tampilkan dan ini bisa menjadi legacy Bapak kepada Bank Indonesia, dan kami semua di sini juga merasa bangga kalau nanti pada saatnya kita sama-sama memilih menerima Bapak untuk melanjutkan periode kedua ini. Harus ada istimewa, Pak. Harus ada yang istimewa. Kami, khususnya saya dan kami dari PDI Perjuangan, kami meminta 3 hal ini kepada Bapak dan nanti mohon dijelaskan secara singkat karena tidak bisa ini dengan jawaban tertulis, Pak. Karena ini bukan apa istilahnya Pak Fatan? Karena Bapak yang baru datang ini Pak Fatan.
Ya bukan misalnya kita nanti mengambil kesimpulan dengan jawaban Bapak 7 hari kemudian. Nanti kami mohon Bapak bisa menjelaskannya secara singkat. Dan ini bisa nanti menjadi catatan bagi media, bagi masyarakat Indonesia. Bahwa Pak Peri Warjio diberi kesempatan untuk kedua kali untuk memberikan legasi yang terbaik bagi Bank Indonesia dan bagi rakyat Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan Komisi 11 untuk waktunya. Sekali lagi mari kita bekerja untuk rakyat Pak Peri. Apapun di masa-masa umur kita ini kita memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Merdeka! Terima kasih Pak Eriko Sutarduga itu. Berapi-api ya. Kayaknya sudah kampanye aja tuh. Cuman agak salah tempat kampanye di Komisi 11. Dapilnya Jakarta Ketua. Oh iya. Oh kedengaran ya? Kedengaran. Oh gitu. Banyak Ya. banyak konstituen. Ya. Namanya usaha ini. Selanjutnya dari Golkar, siapa yang dari Golkar yang mau bicara? Tergantung ketua. Ketua nggak ada yang berani. Siapa? Ketua mana Ada yang berani. Bukan, siapa yang mau bicara silakan. Berani kalau nggak Mana ada yang berani dong. Mungkin Pak Misbakun sampai nulis banyak uang itu. Nggak pengen Mudah-mudahan kita dapat uang itu. Silakan. Makasih Pak Ketua yang baik hati pada pagi hari ini. Tapi kami ingatkan, kita ini fit and proper test tujuannya untuk memilih beliau ini, Pak. Bukan yang lain tuh. Jadi, ya, jadi jangan kemana-mana maksud saya. Kemana-mana jadi pusing kita. Lama waktu. Terima kasih Silakan. Pak. Terima kasih Pak, siap saya jalankan perintahnya Pak. Karena saya ini cuma menjalankan perintahnya kapoksi saya Pak. Yang saya hormati Pak Ketua dan pimpinan Komisi 11 beserta seluruh anggota Komisi 11 yang saya hormati. Pak calon gubernur yang juga gubernur incumbent yang saya hormati Pak Peri Warjio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi opening speech-nya luar biasa Pak Peri, karena Bapak mengucapkan terima kasihnya kepada Pak Presiden, Pak. Dan itu menunjukkan bahwa Bapak tertib secara ketatanegaraannya. Tadi saya menjalankan perintahnya Pak Kapoksi saya, Pak. Ini fit and proper dalam rangka memilih gubernur. Pak Gubernur, kekuasaan itu adalah power game, Pak. Kalau secara teknikal Bapak mempunyai perjalanan panjang sebagai seorang pegawai BI sampai menjabat deputi dan terakhir menjadi gubernur. Saya kemampuan teknis Bapak, manajerial Bapak sangat luar biasa. Sehingga Presiden memilih Bapak satu-satunya gubernur yang mempunyai potensi untuk second term, 2 periode. Lah, saya tidak menanyakan teknis Pak, saya hanya menanyakan satu hal. Yang pertama adalah kekuasaan itu power game Pak, apalagi pada level yang sangat tinggi. Bapak akan berhadapan dengan situasi, tadi Bapak cerita tentang krisis, burden sharing dan sebagainya. Pertarungan di depan Presiden itu adalah bukan pertarungan siapa dengan ide seperti apa, tetapi siapa paling dekat dengan Presiden. Siapa paling dekat dengan Presiden. Dalam situasi yang seperti ini, Bapak nanti akan bisa berhadapan dengan situasi. Bapak sebagai orangnya Presiden, tapi ada orang lain yang ingin menggerogoti kedekatan Bapak dengan Presiden itu. Dengan memberikan apa? Informasi, ya kan? Menggerogoti bahwa seakan-akan BI tidak mendukung program-programnya pemerintah. Tidak mendukung programnya pemerintah. Nah, kalau berhadapan dengan situasi yang seperti ini, apalagi nanti ini Pak, akan ada cut off presidennya berubah Pak. Ada cut off presidennya berubah. Pak Jokowi akan selesai 2024, dan periode 2024 sampai 2028 Bapak akan bertemu dengan presiden yang
baru. Terus kemudian Pak, ada situasi Pak juga yang kedua, ini di hadapan Presiden Pak. Ada di hadapan Presiden, ada situasi juga. Nanti sesuai dengan Undang-Undang KSSK, yang Undang-Undang P2SK yang baru, KSSK ini kan ada pimpinannya Pak, ada koordinatornya. Nah, sementara situasi sirkuler di KSSK ini kan selama ini kan kita tahu, Bapak tahu situasi di sana, pasti akan terjadi perbedaan, karena policy-policy yang diambil itu juga akan sangat berbeda, dan ini akan bisa menjadi sarana untuk mengatakan bahwa Bapak sebagai gubernur di second term ini dengan situasi yang berbeda akan menghadapi tantangan yang berbeda juga. Dan ini tentu Kementerian Keuangan dengan kewenangan yang baru, BI dengan kewenangan yang baru, LPS dengan kewenangan yang baru, dan OJK dengan kewenangan yang baru. Karena di paparan Bapak tadi menjelaskan perjalanan krisis Indonesia mulai dari satu krisis ke krisis yang lain. Dan ini bersifat sangat panjang. Dan kita memberikan respon politik yang berbeda-beda terhadap situasi ini. Itu pertanyaannya Pak, itu di tingkat KSSK. Dan yang terakhir Pak, kita ingin tahu pandangan Bapak, prediksi Bapak, dan antisipasi Bapak menghadapi situasi ketidakpastian baru ketika Amerika mengumumkan kenaikan tingkat suku bunga yang di luar prediksi. Jerome Powell selaku Gubernur Bank Sentral, dan ini kan memulai memberikan dampak kepada pasar Pak secara langsung. Walaupun perbankan kita berbeda dengan perbankan Amerika secara fundamental dan strukturnya, dan saya ingin tahu pandangan Bapak soal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terbuai itu karena karena banyak sekali nyebut presiden itu. Ngeri kita. Selanjutnya kami itu dia tadi. Power game presiden. Orang dekat. Iya, orang dekat. Selanjutnya dari Gerindra. Dari Gerindra. Izin. Oh, Pak Kamru atau siapa Pak Kamru? Izin pimpinan ketua. Ya, silakan Pak Kamru Samad. Terima kasih ketua dan pimpinan Komisi 11, para anggota Komisi 11 yang kami hormati, Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio yang juga calon gubernur yang diajukan oleh Presiden. Terima kasih atas presentasinya. Senang sekali Bapak bicara hari ini tentang konsistensi dan sinergi khususnya tentunya. Inovasi udah so pasti, tapi konsistensi ini menjadi poin yang sangat berharga. Kenapa? Karena inilah yang salah satu poin yang telah menyelamatkan kehidupan masyarakat, bukan hanya ekonomi, tetapi kehidupan kita di tahun 2020-2021. Karena konsistensi Bapak dalam mendukung dan membangun sinergi dengan otoritas fiskal sehingga sistem keuangan kita, pengendalian stabilitas dan juga pemenuhan kebutuhan fiskal kita bisa terpenuhi dengan baik. Sebagai pandangan yang kami ingin sampaikan berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang P2SK, di mana merupakan kompilasi dari 17 undang-undang, telah memberikan model dan mandat baru yang menjadi multi objektif terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Bank Indonesia. Dan ini merujuk sebagaimana yang disampaikan oleh pandangan Joseph Stiglitz sebagai penerima modal Nobel ekonomi yang mengatakan bahwa sebaiknya bank sentral tidak hanya mengurusi harga, tetapi juga mengurusi tentang lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kemudian berdasarkan hasil survei dari Bank of International Settlement juga menyatakan bahwa ada 47 bank sentral di dunia yang telah mengadopsi model mandat multi-objektif ini. Karena itu, semangat P2SK ini adalah semangat yang memberikan mandat cukup luas yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu kami ingin mendengarkan paparan singkat, pandangan Bapak, bagaimana transmisi kebijakan daripada Undang-Undang P2SK ini, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka pengangguran, dan juga pengurangan angka kemiskinan. Sehingga konsep konsistensi, inovasi, dan sinergi ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Selebihnya sistem pembayaran, kebijakan moneter, kemudian menjaga stabilitas sistem keuangan kami nilai selama ini sudah cukup baik, dan fraksi Partai Gerindra dalam posisi mengamankan kebijakan Presiden Jokowi dalam mengajukan Bapak sebagai calon gubernur Bank Indonesia. Demikian pimpinan, selanjutnya kami kembalikan. Terima kasih. Saya kira lumayan, cukup pendek. Sudah mengarah kepada pengambilan keputusan. Selanjutnya dari Nasdem.